Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanya Dwi Agustin dengan NPMG 1F02214. Di sini saya akan membuat video tugas akhir dari proyek Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan. Dimana di sini terdapat beberapa studi kasus dan terdapat juga syarat untuk membuat video. Nah, langsung saja kita ke studi kasusnya, di mana PT Laptop yang berlokasi di Jalan Kuningan Raya nomor 10 Jakarta memutuskan untuk menggunakan Accurate versi 5 desktop dalam catatan pembukuannya. Efektif dimulai tanggal 1 Januari 2023. Anda sebagai seorang karyawan akunting di perusahaan tersebut diminta oleh atasan untuk menyiapkan database Accurate serta menginput transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2023. Nah, baik, di sini terdapatnya identitas perusahaan dan usaha pokok, di mana ini yang harus kita buat atau kita lakukan pada studi kasus hari ini. Langsung saja kita membuka Accurate karena ini digunakan Accurate versi 5 desktop. Baik, langsung saja kita mencari Accurate. Nah, di sini kita membuat data perusahaan baru sesuai dengan studi kasus. Ini kita pilih di lokal dan kita buat di sini. Contohnya tugas akhir. Langsung saja kita buat dan kita oke. Nah, di sini terdapatnya kata kunci yang harus kita buat, dimana ini tertera bahwa default pengguna dan kata kuncinya itu supervisor juga ya. Supervisor. Kita okekan. Nah, di sini kita bisa memilih bahasa. Karena untuk memudahkan kita dan penonton yang melihat, maka kita menggunakan bahasa Indonesia saja. Lanjut. Dan di sini kita memilih rekomendasi bahwa persiapan yang digunakan itu persiapan standar. Kemudian kita lanjut lagi. Kita oke. Nah, di sini telah terdapat laman mata uang dan informasi perusahaan seperti pada studi kasus tadi, bahwasannya kita akan membuat identitas perusahaan dan usaha pokok terlebih dahulu, di mana nama perusahaan tadi yaitu PT Laptop. Dengan beralamatkan Jalan Kuningan Raya nomor 10 di Jakarta. Baik, kemudian terdapatnya tanggal mulai. Di sini
kita membuat tanggal mulainya itu 31 Desember 2022. Kenapa 2022? Karena kita dimulai efektifnya itu dari tanggal 1 Januari 2023. Jadi kita mulainya yaitu 31 Desember 2022. Dengan mata uang default yaitu IDR. Nah, di sini juga kita dapat bahwa IDR ini dengan nilai tukarnya tipe nilai tukar dari asal negaranya dan simbolnya yaitu rupiah. Kemudian jika selesai, maka kita bisa lanjut. Nah, di sini adanya kas or bank atau kas bank, di mana kas ini mencakup uang tunai yang ada di kas perusahaan tersebut. Kemudian untuk bank sendiri merupakan saldo yang ada di rekening perusahaan. Baik, karena kita hanya membutuhkan kas dan bank, maka yang lainnya kita hapus terlebih dahulu. Nah, di sini kita dapat melihat studi kasusnya bahwa informasi kas dan bank yaitu dimulai dari kas terlebih dahulu, dengan tanggal saldonya kita sesuaikan seperti tadi bahwa Desember 2022, 31 Desember 2022. Kemudian dengan saldo akhirnya yaitu 3 juta. Kemudian kita dapat dibawahkan yaitu membuat bank. Nah, di sini juga kita dapat membuat tanggal yang sama yaitu 31 Desember 2022. Kemudian dengan saldo akhirnya yaitu 800 juta. Baik, kemudian kita dapat melihat bahwa total kas dan bank yaitu 803 juta. Kita dapat lanjut. Nah, di sini terdapatnya informasi pelanggan, di mana informasi pelanggan ini merujuk pada data yang dikumpulkan oleh perusahaan atau organisasi mengenai entitas yang membeli produk atau menggunakan layanan kita. Kemudian di sini terdapatnya laman customer atau pelanggan. Kita dapat meskipkan pelanggan umum karena pelanggan umum ini seperti pelanggan biasa, di mana pelanggan biasa ini termasuk default. Jadi kita dapat skip saja dan kita membuat dengan customer kita yaitu PT Raja Laptop, di mana saldo awalnya terdapat nomor faktur, tanggal, saldo awal. Oke, nomor faktur terlebih dahulu sesuai dengan studi kasus yaitu RL-01. Kemudian tanggalnya 30 Desember 2022 dengan saldo awal yaitu 31.500.000. Maaf, ini sepertinya salah ya yang bawahnya. Nah, di bawah ini kita bisa hapus jika terdapat kesalahan, karena sesuai dengan studi kasus bahwa PT Raja Laptop ini hanya memberikan satu faktur,
dengan tanggal 30 Desember 2022 dan saldo awal 31.500.000. Kita oke kan. Kemudian selanjutnya pelanggan dari PT Beneka dengan nomor faktur yaitu BK-01 dengan tanggal 27 Desember 2022. Kemudian saldo awalnya yaitu 12 juta. Baik, karena di PT Beneka ini mempunyai 2 pelanggan dengan kode BK-01 dan kode BK-02. Kemudian tanggalnya berbeda dari faktur BK-01. Di sini tanggalnya itu 30 Desember 2022. Kemudian untuk saldonya 18.900.000. Nah, baik, di sini kita dapat lihat bahwa PT Beneka mempunyai pelanggan dengan 2 nomor faktur yaitu BK-01 dan BK-02 dengan tanggal yang berbeda juga yaitu 27 Desember 2022 dan 30 Desember 2022. Kemudian untuk saldo awalnya juga 12 juta dan 18.900.000 sehingga total faktur dari PT Beneka yaitu 30.900.000 rupiah. Baik, kita dapat oke kan. Nah, di sini sebelum kita lanjut maka kita dapat membuat bagian informasi pemasok, di mana informasi pemasok ini sama halnya bahwa jika terapkannya pemasok umum yaitu dikatakan default. Kemudian kita lanjut saja bahwa pemasok pertama itu dari PT Lenovo dengan nomor faktur yaitu LP-01 dengan tanggal 30 Desember 2022 dengan saldo awalnya yaitu 17.500.000. Baik, karena di PT Lenovo ini ada 2 faktur, maka faktur yang kedua kita buat dengan nomornya yaitu LV-02 dengan tanggalnya tentunya berbeda yaitu tanggal yang kedua itu tanggal 12 Desember 2022. Kemudian itu saldo awalnya yaitu 22 juta. Nah, baik, di sini dapat kita lihat bahwasannya total faktur dari 2 faktur tersebut yaitu 39.500.000 rupiah. Kemudian kita dapat oke, dan kita dapat membuat pemasok yang kedua yaitu dari PT Usus dengan nomor faktur UZ-S-01 dengan tanggal 25 Desember 2022 dengan saldo awalnya yaitu dan saldo awalnya itu 10.700.000. Baik, dapat kita lihat bahwa total fakturnya itu 10.700.000 sesuai dengan pada studi kasus. Nah, dalam hal ini pelanggan atau customer ini merupakan suatu perusahaan yang membeli produk atau menggunakan layanan dari perusahaan kita. Nah, ini itu termasuk piutang, dimana piutang ini seperti raja laptop ini membayar ke kita, sedangkan untuk pemasok ini
dapat dikatakan bahwa perusahaan yang menyediakan produk atau layanan kepada perusahaan kita. Nah, ini juga disebutnya sebagai hutang. Tadi pelanggan itu piutang dan pemasok itu hutang. Baik, ketika selesai kita dapat lanjut. Nah, di sini ada metode persediaan. Pada metode persediaan ini terdapat direkomendasikan rata-rata dan terdapatnya FIFO, first in first out. Nah, seperti kita memilih rata-rata saja, karena jika first in first out ini ditandai sebagai barang pertama masuk dan barang tersebut pertama yang akan keluar. Nah, barang ini lebih cocoknya bersifat makanan, karena kita tidak ada sangkut pautnya kepada makanan, maka kita pilih yang direkomendasikan yaitu rata-rata. Kemudian kita dapat lanjut. Nah, di sini terdapatnya barang dan jasa. Untuk membuat barang, kita dapat melihat studi kasus tadi bahwa informasi barangnya dengan kode K-01 dengan nama barang yaitu laptop Acer, dengan tanggal stoknya yaitu tanggal 31 Desember 2022. Oke, 31 Desember 2022 dengan kuantitasnya 100. Kemudian satuannya ditandai sebagai ICIS, maaf ya. ICIS. Kemudian untuk harga beli satuannya yaitu 3.500.000. Kemudian untuk harga jualnya sekitar 6.800.000. Kemudian untuk barang kedua yaitu dengan kode K-02 dengan nama barang yaitu hard disk. Kemudian dengan tanggal stoknya yaitu tanggal 31 Desember 2022 dengan kuantitasnya yaitu 150 dengan satuannya yaitu pieces, dan harga beli satuannya yaitu dengan harga 335.000. Kemudian untuk harga jualnya yaitu 855.000. Baik, kemudian untuk barang ketiga yaitu dengan kode K-03 yaitu dengan nama flash disk dengan tanggal stoknya dari tanggal 31 Desember 2022 juga. Kemudian kuantitasnya sebanyak 500 dengan satuannya itu pieces, dan harga beli flash disk ini seharga Rp50.000 dan harga jualnya yaitu Rp150.000. Oke, baik. Kemudian itu kita dapat langsung ke jasa, informasi jasa, dimana informasi jasa ini merupakan jasa apa yang ditawari oleh perusahaan kita, dimana ini namanya jasa reparasi dengan kode J-01 dan namanya jasa reparasi dengan harga jualnya yaitu Rp350.000. Baik, jika dirasa selesai maka kita dapat lanjutkan saja.
Nah, jika terdapatnya kata selamat, maka kita telah berhasil membuat atau men-setup perusahaan kita, di mana di sini terdapatnya nama perusahaan berlokasi di font mata uang kita, dan dapat juga total piutang, total hutang, metode perhitungan, dan lain sebagainya. Kita dapat langsung saja klik selesai, maka akan diarahkan ke laman Accurate 5. Baik, kita dapat lihat studi kasus berikutnya mengenai syarat pembayaran, kode pajak, informasi aset tetap, tipe aset tetap pajak, tipe aset tetap, dari rencana aset tetap. Baik, langsung saja kita ke Accurate. Di sini Accurate menampilkan halaman versi 5-nya. Nah, langsung saja kita membuat syarat pembayaran, di mana syarat pembayaran sendiri itu merupakan ketentuan atau perjanjian yang disepakati antara pembeli dan penjual mengenai kapan pembayaran dilakukan. Nah, langsung saja kita ke Accurate, yaitu kita memilih daftar, kemudian kita memilih daftar lain dan syarat pembayaran. Nah, sesuai dengan studi kasus bahwa syarat pembayarannya yaitu COD dengan net 30, kita dapat baru dan kita dapat membuat 0 dan jatuh temponya karena dikasih 30 hari, maka jatuh temponya 30 dengan keterangan net 30. Nah, di sini net berarti merupakan jumlah total yang harus dibayar tanpa diskon tambahan. Nah, kita membuatkan diskon ini itu 0. Kemudian untuk 30 sendiri yaitu merupakan jumlah total hari yang harus dilunasi. Baik, kita oke. Kemudian kita dapat perbarui dan melihat bahwa syarat pembayarannya itu COD dengan net 30. Kemudian untuk studi kasus berikutnya yaitu mengenai kode pajak. Nah, di sini kita dapat membuat daftar lain dan klik kode pajak dan kita buat baru. Oke, kode pajak ini bernama PPN dengan persen nilai yaitu 11% dan kodenya yaitu T. Kemudian keterangannya yaitu pajak pertambahan nilai. Oke. Kemudian untuk akun pajak penjualan yaitu dengan kodenya yaitu 2100, dan di sini kita membuat PPN keluaran. Kemudian untuk akun pajak pembeliannya yaitu 1600 dengan PPN masukan. Baik, setelah itu kita dapat klik OK dan kita perbarui, maka kita lihat di tampilan ini bahwa terdapat nama, kode keterangan, dan nilai tukar. Setelah kode pajak itu, kita membuat link antara kode pajak antara customer dan vendor kita. Nah, caranya yaitu kita buka daftar, kemudian customer atau pelanggan. Nah, di sini kita klik pelanggan umum dan penjualanan, dan pajaknya kita membuat pajak pertambahan nilai. Ini termasuk cara mengelingkan. Kemudian untuk selanjutnya sama juga. Kemudian untuk link selanjutnya yaitu vendor atau pemasok. Sama halnya kita klik terlebih dahulu, kemudian kita mencari termin dan membuat pajak pertambahan.
Baik, kita perbarui terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk ulangan tadi kita lupa perbarui. Setelah itu baru kita masuk pada informasi aset tetap, yaitu dengan daftar, aktiva tetap, tetap pajak. Nah, di sini kita dapat membuat baru dengan nama aktiva tetap pajaknya, yaitu bangunan permanen. Kemudian metode penyusutannya yaitu dengan metode garis lurus dan estimasinya selama 20 tahun. Baik, kemudian kita dapat membuat lagi yang kedua, yaitu bukan bangunan kelompok 1 dengan metode penyusutannya yaitu sama halnya, yaitu garis lurus dan estimasi umur pajak yaitu 4 tahun. Kemudian kita dapat oke. Kita dapat perbarui. Nah, di sini kita dapat memastikan lagi bahwa namanya sesuai dengan studi kasus tadi, yaitu namanya bangunan permanen dan bukan bangunan kelompok 1 dengan metode penyusutannya yaitu garis lurus dan estimasi umur 20 dan 4. Kemudian di sini ada otomatis persenan penyusutan per tahun yaitu 5 dan 25. Baik, kita dapat ke tahap selanjutnya yaitu tipe aset tetap. Kita dapat membuat daftar lain dan aktiva tetap, tipe aktiva tetap. Nah, di sini kita membuat baru, kemudian kita membuat tipe aktiva tetapnya yaitu dengan nama ruko, tipenya yaitu bangunan permanen dan metode penyusutannya itu metode garis lurus. Kemudian kita dapat langsung oke, dan kita tambah lagi untuk yang kedua yaitu kendaraan dengan tipe aset tetap yaitu bangunan yaitu dengan bangunan bukan kelompok 1 dengan metode garis lurus. Kedua kita dapat oke, dan kita dapat perbarui dan memastikan bahwa yang kita tadi itu sesuai dengan studi kasus. Baik, untuk rencana aset tetap kita dapat membuat daftar aktiva tetap. Di sini kita dapat membuat baru dengan kode aktivanya yaitu A01 dengan tipe aktiva ruko dan tanggal beli dan pakainya yaitu tanggal 12 bulan 1 2010. Tanggal pakainya sama juga yaitu tanggal 12 bulan 1 2010. Baik, di sini kita membuat keterangannya yaitu toko dengan umur bulan aktiva yaitu 20 tahun dengan metode penyusutan metode garis lurus dan akun aktivanya yaitu gedung. Kemudian untuk akun penyusutannya yaitu akumulasi penyusutan gedung dan penyusutannya yaitu biaya penyusutan gedung. Baik, kemudian kita dapat mengambil pengeluaran. Di sini kita dapat memilih bahwa akun sumber dananya yaitu opening balance equity. Baik, di sini untuk jumlahnya
sesuai dengan studi kasus bahwasannya sumber dananya yaitu 1.500.000. Baik, setelah selesai kita dapat simpan dan baru. Nah, di sini kode aktifannya otomatis yaitu menjadi A02. Kemudian untuk tipe aktifannya kita dapat membuat kendaraan dengan tanggal belinya yaitu tanggal 1 bulan 1 2020. Dan tanggal pakainya sama halnya yaitu tanggal 1 bulan 1 2020. Kemudian untuk keterangannya sendiri yaitu bernama pick up dengan umur bulannya yaitu 4 dan metode penyusutannya berupa garis lurus dan akun aktifannya bernama kendaraan karena pick up ya. Kemudian untuk akun penyusutannya yaitu akumulasi penyusutan kendaraan dan sama halnya di sini biayanya yaitu biaya penyusutan kendaraan. Kemudian untuk pengeluarannya kita dapat menambah opening balance equity dengan sumber dananya yaitu sebanyak 75 juta. Baik, jika selesai kita simpan dan tutup, kemudian kita dapat perbarui dan melihat hasil yang kita telah buat dan kita lihat juga atau memastikan kepada studi kasus sebelumnya. Baik, di sini terdapatnya studi kasus transaksi di mana terdapat beberapa dokumen. Langsung saja kita mulai pada dokumen pertama yaitu mengenai sales order, di mana sales order sendiri adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh penjual untuk mengkonfirmasi pesanan dan pembeli. Langsung saja kita ke modul penjualan. Nah, di sini kita dapat mengambil pesanan penjualan, di mana di sini dapat kita isi sesuai dengan studi kasus bahwasannya order by PT Beneka. Kemudian di sini kita dapat membuat PO number yaitu PO strip BK -23 dengan SO number yaitu SO-01. Baik, di sini dapat kita buat tanggalnya yaitu dari 2 Januari 2023. Nah, untuk tanggal pengantarannya yaitu di 3 Januari 2023. Jadi selama sehari pada perorderannya. Baik, 3 Januari 2023. Kemudian untuk terminnya yaitu net 30. Kemudian kita dapat mengisi barang, dimana dengan kode K-01 kuantitasnya sebanyak 10. Kemudian untuk
unit price-nya yaitu secara otomatis yang telah kita buat tadi, yaitu sekitar 6.800.000. Kemudian untuk berikutnya yaitu hard disk, yaitu dengan kode K-02 dengan kuantitas 50. Kemudian item berikutnya yaitu flash disk dengan kode K-03 dengan kuantitas 100. Kemudian di sini kita tambahkan bahwa terapatnya PPN yaitu 11%, maka dapat kita sesuaikan bahwasanya subtotal ini 125.750.000 dan totalnya yaitu 13.832.500 yang telah didiskon. Nah, di sini sama halnya kepada studi kasus, maka kita dapat simpan dan tutup karena pada studi kasus ini hanya satu. Yang kedua yaitu mengenai penjualan, yaitu pengiriman pesanan. Nah, atau delivery order, yang merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh penjual untuk menginstruksikan pengiriman barang kepada pembeli. Langsung saja kita mulai dengan dokumen kedua, yaitu mengenai delivery order. Pada tahap ini pelanggannya yaitu PT Beneka dengan PO number yaitu SO 01 dan delivery number yaitu DO 01. Kemudian untuk delivery date-nya, tanggalnya yaitu 3 Januari 2023. 3 Januari 2023. Baik, kemudian untuk barangnya kita bisa cari bahwa barang pertama yaitu laptop Acer dengan kuantitas 10. Kemudian item kedua yaitu hard disk dengan kuantitas 50. Kemudian untuk item ketiga yaitu flash disk dengan kuantitas 50. Kemudian kita dapat simpan dan baru karena kita akan membuat dokumen kedua mengenai delivery order. Baik, di sini kita dapat membuat pelanggannya dari PT Beneka, kemudian dengan PO number yaitu SO 01 dan delivery number yaitu secara otomatis menjadi DO 02. Kemudian delivery date-nya yaitu kita atur menjadi 4 Januari 2023. Baik, kemudian kita bisa menambahkan itemnya, bahwa di sini terdapat satu item yaitu bernama flash disk dengan quantity 50.
Baik, jika selesai kita dapat simpan dan tutup. Baik, untuk studi kasus selanjutnya yaitu pada dokumen 4, yaitu mengenai modul pembelian, di mana kita akan menggunakan pesanan pembelian atau purchase order, di mana dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pembeli kepada penjual untuk memesan barang atau jasa. Nah, pesan pembelian ini menjadi dasar perjanjian antara kedua belah pihak, antara pembeli dan penjual. Langsung saja kita memasukkan studi kasusnya pada pesanan pembelian. Baik, pada studi kasus ini terdapat PO number yaitu PO strip 01 dengan tanggal 5 Januari 2023. Baik, untuk tanggal yang diharapin yaitu tanggal 7 Januari 2023. Kemudian untuk terminnya yaitu net 30 dan FPO nya yaitu shipping point. Nah, maksud dari FEBO shipping point yaitu perjanjian pembelian. Nah, di mana kepemilikan barang beralih pada penjual ke pembeli saat barang dikirim dari lokasi penjual. Nah, pembeli ini bertanggung jawab atas biaya pengiriman dan risiko kerusakan selama transportasi. Kemudian untuk selanjutnya kita membuat nama dari vendornya yaitu Lenovo. Kemudian kita dapat menambahkan suatu itemnya atau barangnya yaitu laptop Acer, dimana dengan kuantitasnya yaitu 15. Kemudian unit price-nya, harga unitnya yaitu 3.450.000. Maka akan otomatis terisi amount-nya itu 51.750.000. Baik, kita ke item berikutnya yaitu flash disk dengan kuantitas 50 dan harganya 55.000. Nah, di sini kita dapat membuat catatan bahwa pembayaran uang muka dibayar melalui bank pada tanggal 3 Januari 2023. Kemudian untuk diskonnya terdapat PPN 11%. Setelah itu kita dapat membuat uang muka. Baik, dimana uang mukanya kita dapat membuat form numbernya yaitu PO strip 01. Maaf, untuk form numbernya yaitu PI strip 01 dan invoice numbernya
yaitu LNP strip 14 dengan tanggal 5 Januari 2023. Di sini kita dapat membuat harga unit price-nya sebanyak 10 juta. Dengan taksnya kita beri simbol T. Nah, kemudian di sini muncul bahwasannya subtotalnya 10 juta sesuai dengan di studi kasus, dengan pajak pertambahannya itu 990.000 dan totalnya yaitu 10 juta. Kemudian kita ke laman bayar pemasok. Nah, pada tahap ini kita dapat mengisi form number yaitu BKK-01 dengan payment date-nya 5 Januari 2023. Kemudian untuk nomor ceknya yaitu 01 strip L 01 string LP strip 23 dengan tanggal ceknya yaitu 5 Januari 2023 juga. Baik, di sini kita dapat menulis memonya yaitu pembayaran uang muka pemesanan PO strip 01 melalui bank. Baik, kemudian di sini dapat kita lihat dan kita sudah mencentangnya. Jika selesai, kita dapat cek terlebih dahulu. Studi kasus yang ada, karena dengan ini kita meminimalkan suatu kesalahan sehingga tidak adanya pengulangan. Baik, jika sudah cukup maka kita dapat simpan dan tutup. Baik, pada tahap ini kita akan melanjutkan studi kasus dokumen 5, 6, dan 7, di mana pada studi kasus ini kita memerlukan mode pembelian, yaitu mengenai faktur pembelian, di mana faktur pembelian adalah dokumen resmi yang diterima pembeli dari penjual sebagai bukti transaksi pembelian barang atau jasa. Nah, kemudian kita juga akan membuat studi kasus dari penerimaan barang. Proses ini merupakan proses pemeriksaan dan pencatatan barang yang diterima oleh pembeli untuk memastikan kesesuaian dengan pesanan. Baik, langsung saja kita ke faktur pembelian terlebih dahulu dengan studi kasus yang pada dokumen 5, yaitu terdapatnya from number kita masukin dahulu pemasoknya. Pada studi kasus ini pemasoknya yaitu PT Bhinneka, karena tidak ada kita dapat membuat pemasok baru dengan nama pemasok yaitu PT Bhinneka. Kemudian beralamatkan Jalan
7. Baik, jika selesai kita dapat oke, dan kita mengisi from number yaitu DO min 01 dan DO min 02. Kemudian untuk invoice numbernya sendiri yaitu SI01 dengan invoice date-nya atau tanggalnya yaitu 6 Januari 2023. Ini juga tanggalnya yaitu 6 Januari 2023. Baik, untuk terminnya yaitu net 30. Kemudian kita dapat masukkan barang, yaitu yang pertama K-01 itu tetap Acer dengan kuantitas 10, kemudian dengan harga satuannya yaitu 6.800.000. Nah, maka akan terotomatis pada amunnya itu 68 juta. Kemudian untuk yang kedua yaitu hard disk dengan kuantitas 50, dengan harga satunya itu 855.000. Maka jika harga satunya 855.000 dengan kuantitas 50, maka totalnya itu 42.750.000. Kemudian yang item kedua yaitu flash disk dengan kuantitas 50 dan harga satuannya yaitu 150.000. Kemudian untuk item keempat sama, yaitu flash disk dengan kuantitas 50 dan harga satunya juga 150.000. Baik, jika selesai kita dapat melihat total harganya dengan mengklikkan tanda kalkulator. Nah, maka di sini akan terupdate bahwa harganya keseluruhan 125.750.000. Baik, kita dapat simpan dan tutup. Kemudian kita lanjut ke studi kasus ke-6, itu penerimaan barang. Pada tahap ini kita membeli PT Lenovo, PT laptop, dimana kita membuat pemasok terbaru dengan nama PT laptop dengan jalan Kuningan Raya nomor 10 Jakarta. Jika selesai kita oke, maka di sini kita dapat mengisi from number yaitu SI strip 01 dengan receipt number yaitu RI strip 01 dengan tanggal 7 Januari 2023. Baik, di sini kita dapat menambahkan FOB-nya yaitu shipping point, kemudian kita dapat
menambahkan itemnya, yaitu laptop Acer dengan kuantitas 15. Kemudian untuk item kedua yaitu flash disk dengan item 50. Jika selesai kita dapat simpan dan tutup, maka akan munculnya notifikasi bahwa akun PC belum tertagih, belum diisi. Tolong diisi di preferensi pembeli penerimaan barang. Nah, untuk mencari preferensi ini, kita tekan terlebih dahulu dan kita masuk ke persiapan. Nah, di sini ada preferensi sesuai dengan arahan. Kita mencari yaitu pembelian. Nah, di sini kita akan mencari COGS. Nah, di sini terdapat COGS. Setelah selesai, setelah dapat, maka kita oke. Dan kita coba untuk simpan dan tutup. Nah, setelah itu kita dapat melanjutkan pada studi kasus dokumen ke-7, yaitu mengenai faktur pembelian. Nah, pada pemasok ini kita memerlukan pemasok PT laptop. Karena telah ada, maka kita klik saja dan kita ubah sesuai dengan studi kasus pada form numbernya, yaitu LP strip 24 string 2023 dengan invoice number yaitu RI01. Baik, untuk tanggalnya 8 Januari 2023. Baik, kemudian kita membuat itemsnya bernama laptop Acer dengan kuantitas 15. Kemudian harga yang diperlukan yaitu 3.450.000. Maka harga laptop yang harga satunya 3.450.000, jika sebanyak 15, maka totalnya 51.750.000. Kemudian untuk barang kedua yaitu flash disk, kita dapat membuat kuantitasnya sebanyak 50 dengan harga satuannya 50.000. Maka harga keseluruhannya 2.750.000. Baik, ketika selesai kita dapat membuat diskonnya sebanyak 11%. Dan kita dapat melihat juga atau mengupdatekan harga dari yang telah dibuat. Oke, baik, harganya 48.555.000. Baik, jika selesai maka kita dapat simpan dan tutup. Baik, sekarang kita beralih ke modul penjualan, ke pesanan penjualan atau sale order untuk membuat studi kasus dokumen 8. Langsung saja, pelanggan pada PT Raja Laptop dengan PO number yaitu PO
string rl string 13. Kemudian untuk SO numbernya itu SO strip 02 dengan tanggal yaitu 9 Januari 2023. Kemudian untuk tanggal pengantarannya itu 10 Januari 2023. Kemudian untuk terminnya yaitu net 30. Kemudian kita menambahkan barang laptop Acer dengan kuantitas 10. Kemudian untuk item kedua yaitu hard disk dengan kuantitas 10. Kemudian yang kedua yaitu flash disk dengan item 50. Kemudian di sini dapat kita lihat pada studi kasus bahwa adanya diskon PPN 11%, maka subtotalnya menjadi 84.050.000. Setelah didiskon sebanyak 100%, berarti sama dengan 9.255.000. Jadi total pemesanannya itu menjadi 74.804.500 rupiah. Kemudian kita ke lanjut uang muka, dimana pada tab ini kita dapat merubah invoice number yaitu SI strip 02 dengan tanggal 9 Januari 2023. Dengan cara pembayaran yaitu net 30. Kemudian di sini kita dapat melihat uang mukanya dengan kuantitas 1 dengan harga satuannya yaitu 30 juta. Setelah itu kita dapat membuat diskonnya sebanyak 11%. Setelah itu kita dapat beralih ke terima pembayaran. Baiklah, di sini terdapatnya suatu notifikasi bahwa diskon faktur tidak diperlukan, bahwa kita hapuskan saja. Kemudian kita terima bayaran. Nah, pada terima bayaran di sini kita dapat mengisi from number yaitu CR strip 01 dengan tanggal 9 Januari 2023. Kemudian untuk number checknya kita bisa buat LT string 2023 strip 01 dimana dengan tanggal ceknya yaitu 10 Februari 2023. Nah, di sini juga kita dapat membuat keterangan bahwa
penerimaan uang muka atas pesanan SO02 melalui bank. Baik, di sini kita dapat mencentang dengan invoice number SI-02 dengan payment amount-nya 30 juta pada tanggal diskonnya 9 Januari 2023. Setelah selesai, kita dapat simpan dan tutup semua proses yang telah dilakukan. Lanjut, kita ke studi kasus dokumen 9, yaitu delivery order pada modul penjualan, yaitu pengiriman pesanan. Nah, di sini kita dapat memilih pelanggan yang sama pada studi kasus, yaitu PT Raja Laptop. Kemudian kita dapat mengisi number PO, yaitu 02 string RL strip 2023. Kemudian untuk delivery numbernya otomatis itu DO strip 03 dengan tanggal 10 Januari 2023. Kemudian kita dapat menambah item dengan laptop Acer dengan kuantitasnya sebanyak 10. Kemudian pada hard disk dengan kuantitasnya 10 juga. Kemudian kita dapat menambahkan item yang terakhir, yaitu flash disk dengan kuantitasnya 50. Baik, jika selesai, kita dapat simpan dan tutup. Kemudian untuk studi kasus dokumen 10, kita ke mode persediaan dan memilih barang dan jasa. Baik, langsung saja kita buat baru nomor barang, yaitu K-04 dengan keterangan mouse Logitech harganya yaitu sebanyak 185.000. Nah, kemudian kita bisa membuat kuantitas di sini sebanyak 500. Setelah itu kita dapat klik OK dan perbarui, maka yang telah kita buat tadi telah berhasil. Baik, jika selesai, kita masuk ke studi kasus ke-11 atau dokumen 11. Kita masuk ke modul penjualanan dan pesanan penjualanan atau slash order. Di sini dapat kita buat pelanggannya dari PT Usus. Karena belum ada, mari kita buat, yaitu PT Usus. Maka klik dengan alamat, yaitu Jalan D5 nomor 9. Jika selesai, maka kita klik OK. Kemudian kita dapat mengisi nama PO, yaitu PO strip 02 dengan SO number itu SO strip 03 dengan tanggalnya yaitu 12 Januari 2023. Sedangkan tanggal yang diharapkan adalah 13 Januari 2023.
Kemudian untuk terminnya yaitu net 30 dan FOB nya yaitu shipping point. Baik, kita dapat menambahkan item yaitu hard disk dengan kuantitasnya yaitu 250 dengan harga per unitnya yaitu 335.000. Baik, untuk item kedua yaitu mouse Logitech. Nah, pada mouse Logitech ini memerlukan 100 kuantitas dengan harganya 75.000. Baik, jika selesai dilanjutkan dengan membuat diskonnya terdapat 11% dari PPN. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa subtotalnya 91.250.000 sesuai dengan studi kasusnya, dan setelah di diskon maka menjadi 81.212.500. Setelah itu kita dapat simpan dan tutup. Selanjutnya kita ke mode pembelian. Nah, di sini untuk studi kasus pada dokumen 12 kita memasuki penerimaan barang. Nah, di sini kita memasuki pemasok yaitu PT Usus, dimana dengan nomor formnya yaitu SJ strip 022. Kemudian receipt numbernya yaitu RI strip 02. Kemudian untuk tanggalnya itu 13 Februari 2023. Sama halnya juga di sini yaitu 13 Februari 2023. Baik, kita dapat menambahkan barang. Yang pertama itu hard disk dengan kuantitas yaitu 250. Kemudian item kedua yaitu mouse Logitech dengan kuantitas 100. Jika selesai, kita dapat simpan dan tutup. Kemudian kita dapat tahap selanjutnya yaitu faktur pembelian. Dalam hal ini pemasok dari PT Laptop dengan invoice number yaitu PI strip 03 dengan tanggal yaitu 13 Januari 2023. Kemudian di sini juga 13 Januari 2023. Untuk terminnya sendiri yaitu net 30. Kemudian kita dapat menambahkan itemnya pada hard disk sebanyak 250 dengan harga satuannya yaitu 335.000. Kemudian untuk item kedua yaitu mouse Logitech dengan dengan kuantitasnya yaitu 100, sedangkan harga satuannya yaitu 75.000. Di sini juga kita dapat membuat diskon PPN yaitu sebanyak 11%. Kemudian kita dapat melihat di kalkulator
bahwa total keseluruhannya itu 81.212.500. Setelah selesai, kita dapat simpan dan tutup. Kemudian kita lanjut ke dokumen 13, yaitu di mode pembelian dengan pembayaran pembelian. Nah, di sini kita dapat memilih PT Renopos sesuai dengan studi kasus. Kemudian di sini kita dapat memilih tanggal, yaitu 15 Januari 2023. Kemudian kita dapat melihat nomor ceknya, yaitu 02 string LP strip 23. Nah, kemudian di sini kita dapat membuat keterangan bahwa pelunasan faktur nomor LP strip 01 dan LP strip 02 melalui bank. Kemudian kita dapat centang keduanya. Baik, nah di sini kita dapat lihat dengan studi kasus bahwasanya totalnya telah sesuai, yaitu 39.500.000. Setelah selesai, maka kita dapat simpan dan tutup. Selanjutnya untuk studi kasus dokumen 14, kita ke modul penjualan dan kita memilih faktur penjualan. Di sini kita dapat mengambil pelanggan umum dengan invoice number, yaitu SI 03 dengan tanggal yaitu 16 Januari 2023. Kemudian untuk syarat pembayarannya yaitu net 30. Di sini kita dapat menginput barang. Mari kita membuat item laptop Acer. Kemudian kita menambahkan item hard disk. Lanjut yaitu flash disk. Flash disk ini kuantitasnya yaitu 5, dan item keempat yaitu mouse Logitech. Nah, pada mouse Logitech ini kita membuat harganya 185.000. Baik, jika selesai maka kita dapat membuat diskonnya sebanyak 11%. Kemudian kita bandingkan lagi, jika telah sesuai maka kita dapat simpan dan tutup. Kemudian kita ke penerimaan penjualan, dimana di sini kita pilih yaitu kita pilih pelanggan umum. Kemudian untuk number formnya yaitu CR strip 02 dengan tanggal 16 Januari 2023. Kemudian untuk tanggal ceknya yaitu 16 Januari 2023 juga. Dan kita dapat mengisi keterangannya bahwa penerimaan atas invoice SI strip 03 melalui bank. Kemudian kita dapat centangkan yang telah ada dan kita dapat simpan dan tutup.
Kemudian pada studi kasus terakhir yaitu dokumen 15, yaitu maksudnya kita ke pesanan penjualan, di mana di sini kita memilih PT Bhinneka, kemudian kita isi nomor PO-nya yaitu PO string BK strip 25 dengan SO number SO strip 04 dengan tanggalnya yaitu 18 Januari 2023. Kemudian untuk tanggal pengantaran yaitu 20 Januari 2023. Dan cara pembayarannya itu secara net 30. Kemudian kita dapat menambahkan itemnya yaitu dengan kode K-01 yaitu letter ESA dengan kuantitinya 5. Kemudian selanjutnya kita dapat memilih hard disk dengan kuantiti 30. Kemudian kita dapat mengambil mouse Logitech dengan kuantiti 50. Kemudian kita dapat juga memilih diskon yang ada yaitu sebanyak 11%. Setelah selesai, kita dapat close and save. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.